Hari ini adalah hari terakhir gue berada di Surabaya setelah 2 hari berpetualang di mari. Gue bakal balik ke Jakarta naik bis Gunung Harta jam 1 siang. Dan kalau sesuai jadwal, akan sampai di Jakarta esok harinya jam 5 pagi. Karena hari ini hari Jumat, jadi gue memutuskan buat sholat Jumat dulu. Terus baru ke terminal Purabaya Bungurasih. Ini gue udah kelar sholat Jumat nih. Lagi jalan menuju ke terminal keberangkatan bus akap. Pas lihat WA, ternyata keberangkatan bus ditunda ke jam 2. Karena katanya ada perbaikan yang belum selesai. Gue sih mikirnya ya udahlah, toh gue nggak buru-buru amat dan keselamatan tetap nomor 1. Ini gile sih cuaca di terminal, panas sih kentang-kentang. Berasa lagi di atas kompor seblak. Di sekitar gua ada bis-bis yang kebanyakan AKDP atau patas nih. Bukan bis akap yang jarak jauh. Bis akap biasanya banyaknya kalau udah mulai sore atau malam. Beginilah suasana ruang tunggu terminal keberangkatan Purabaya Bungurasih. Menurut gue sih ini konsepnya lebih modern ya ketimbang terminal Kampung Rambutan. Terminalnya nih udah dilengkapi sama eskalator dan toko-toko yang jual makanan. Kayak Roti O nih di belakang gua. Tapi tetap ya, masih ada oknum yang suka minta pungli kalau kita nggak bisa tegas. Jadi kudu tetap tegas dan waspada nih. Sambil nunggu bisnya datang, gue celingak-celinguk aja ngeliatin sekitar terminal keberangkatan. Di sini tuh ada beberapa jalur keberangkatan. Nah, kalau jalur keberangkatan ke Jakarta itu ada di jalur nomor 25, paling pojok kanan. Setelah sabar menunggu, bisnya pun datang jam 2-an. Ternyata bis nggak masuk jalur keberangkatan nih. Gue diarahin sama petugasnya Gunung Harta buat jalan ke lingkar luar terminalnya. Singkat cerita, masuklah gue ke bis bareng satu penumpang cewek yang ternyata duduk di samping gue. Dan bus pun berangkat. Ini pengalaman pertama gue naik bis Gunung Harta. Dan kayaknya sih bakal jadi yang terakhir dah. Nanti di akhir bakal gue bahas secara rinci kenapa gue kapok naik bis ini. Sekarang gue mau jelasin dulu fasilitas dan rute dari bis ini. Beberapa saat setelah kita naik bis, kita bakal disuguhi snack nih. Yang dalamnya itu lidi pedas. Bukan ya, dalamnya itu roti dan air mineral kemasan kecil. Oke sih, gue lebih milih roti ketimbang cracker atau wafer gitu, karena lebih ngenyangin. Dari segi rute, bis ini tuh waktu tempuhnya 16 jam, karena lewat Pantura dulu. Nggak langsung masuk tol Trans Jawa. Kalau nggak salah ingat sih dari Surabaya tuh ke Gresik, terus ke Lamongan, terus ke Tuban. Nah, masuk tolnya tuh lewat gerbang tol Tembelang, Jombang. Di sepanjang jalan Pantura itu, bis ini mampir ke agen-agen pemberangkatan buat naikin penumpang dan kiriman barang. Udah jelas ya, bis ini nggak recommended buat orang yang ngejar waktu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kenapa gue kapok naik bis ini. Gue akan bagi penilaian gue jadi 2 bagian. Pertama, bagian fasilitas, dan yang kedua, bagian pelayanan. Dari segi fasilitas, gue ngelihat bis ini secara fisik kurang terawat. Padahal bis ini pakai Mercy 1626 yang terkenal nyaman. Tapi gue nemu banyak kekurangan gitu. Pertama, kekedapan suaranya yang kurang. Suara yang keluar dari knalpot bis ini tuh terdengar banget, masuk sampai ke kabin penumpang. Jadi penumpang kurang nyaman kalau mau tidur. Kedua, kursi yang gue dudukin tuh recliningnya rusak. Lu tau lah, bis itu kan bisa di set ya tingkat kerebahannya. Nah, setelah gue set itu malah dia goyang mulu ke arah belakang. Jadi dia kagak bisa ngelok atau ngunci gitu. Setiap bis berakselerasi, sandaran punggung gue tuh kedorong ke belakang. Ketiga, selimutnya tuh bau banget, asli. Asli nih mah kayak kagak dicuci seminggu. Kalau nggak terpaksa karena kedinginan, nggak bakal gue pakai itu selimut. Keempat, AC-nya bocor coy. Netes-netes mulu ke badan gue. Parah sih ini. Udah makin malam makin dingin, ketetesan air dari AC juga. Lengkap lah penderitaan gue malam itu. Kelima, ada sarang kecoa cuy di pilar kaca. Wah, ini kacau sih. Gue sampai gak berani lihat ke jendela gara-gara banyak kecoa warawiri di situ. Mending yang kecil-kecil, yang gede juga banyak cuy. Wah, asli. Masa kayak begini yang kagak dicek dulu sih? Nah, dari segi fasilitas udah gue jabarin nih minusnya ya.
Sekarang gue mau jabarin soal pelayanan krunya. Asli sih ini menurut gue pelayanan krunya juga nggak kalah buruk dari fasilitas bisnya. Waktu bis berhenti untuk servis makan, kru kan kudunya ngasih tahu dulu ke penumpang kalau kita akan berhenti servis makan, siapin tiketnya, nanti ditunjukkan ke petugas makannya gitu kan. Lah ini mah kagak. Pas berhenti ya udah berhenti aja gitu, nggak ada penjelasan apa-apa. Gue kan beli tiketnya online, jadi nggak ada tiket fisik nih. Gue bingung juga. Gue cek di tiket online nggak ada tertulis fasilitas makan. Jadi awalnya gue menduga nggak dapat makan nih. Tapi gue mikir juga, masa iya kagak dapat makan? Cewek yang duduk di sebelah gue kayaknya juga beli secara online tuh. Dia juga kayaknya bingung mau turun apa kagak nih. Gue lihat dia lagi beresin apalah gitu. Gue yang duduk di pojok kan nungguin dia dulu nih. Tapi dia kagak turun-turun. Ketinggalan lah gue sama penumpang yang lain yang udah pada turun. Ya udahlah, gue turun aja dah tuh. Gue terobos tuh dia. Celingukan nyari sebelah mana rumah makannya. Lagi celingukan, gue denger tuh selentingan ada penumpang yang salah tempat karena dia nunjukin tiket Gunung Harta di tempat makannya Lorena. Terus ditunjukin tuh tempat makan buat penumpang Gunung Harta sama petugas Lorena. Gue akhirnya ngikutin dia aja tuh jalan ya kan. Dan sampailah di tempat makan Gunung Harta. Di situ gue masih bingung tuh celingukan, soalnya nggak megang tiket fisik kan. Ternyata setelah gue bilang ke petugas makan nih kalau gue beli secara online, dia langsung mempersilahkan gue aja buat ngambil makanannya. Habis itu makan lah gue di situ. Pakai lauk apa? Lauk ayam crispy kalau nggak salah, sama sayuran gitu dah. Selesai makan karena udah masuk waktu maghrib, gue kencing sekalian sholat tuh di musola. Selesai sholat, ternyata ada panggilan masuk 2 menit yang lalu. Kemungkinan dari pihak Gunung Harta nih. Setelah itu gue jalan dah ke bisnya. Sampai depan bis tuh krunya berdiri di depan pintu gitu, ngalangin pintunya sambil natap gue kayak tatapan guru olahraga pas kita nendang bola basket. Mukanya muka jengkel gitu dah. Gue nyapa tuh kan dengan sapaan Pak, sambil nundukin pala. Tapi dia ya gitu aja tetap mukanya asem kayak mangga muda. Ternyata dugaan gue bener. Gue penumpang terakhir yang belum naik bis itu. Setelah gue naik, bis langsung jalan. Jadi bis emang nungguin gue doang. Di situ gue kesel sih. Ya iyalah perkara nunggu 2 menit doang sampai gitu banget ekspresinya. Dia juga nggak nginformasin ke penumpang untuk apa dan berapa lama berhentinya. Itu kan juga kesalahan dia. Gue juga sholat kan antisipasi kalau bis ini kagak bakal berhenti lagi buat istirahat. Toh bener juga dugaan gue, bis ini emang cuman berhenti buat isi solar, kagak ada istirahat lagi. Jadi kru tuh kudunya ramah, bangunlah komunikasi yang baik sama penumpang. Ini gue cuma telat bentar karena sholat loh. Gimana nih kalau ada penumpang yang tiba-tiba sakit perut kena diare? Apa nggak makin jutek itu kru? Perusahaan jasa itu inti bisnisnya kan pelayanan. Kalau pelayanan model kayak gitu mah, orang bakalan kapok naik bis itu lagi. Kudunya perusahaan termasuk kru di dalamnya itu bersyukur ada penumpang yang mempercayakan perjalanannya pada mereka. Kalau begini pelayanannya mah, penumpang bakalan kapok dan gak akan pilih perusahaan itu lagi. Setelah sampai di terminal Kampung Rambutan pun, gue bilang tuh ke krunya, "Sun geh Pak." Dia juga diem aja ngeliatin gue. Wah, paket komplit nih buat kapok pakai jasa Gunung Harta lagi di perjalanan gue selanjutnya. Dengan video ini gue nggak ada maksud buat bikin orang lain nggak pakai jasa mereka. Gue cuma share pengalaman buruk gue bersama mereka yang benar-benar jujur tanpa dibuat-buat. Sampai tahu ada perbaikan ke depannya. Karena gue lihat di review Traveloka ada orang-orang yang juga ngerasain apa yang gue rasain. Berarti ini kan terjadi udah berulang kali dan nggak ada perbaikan. Parah sih. Mereka ada yang bilang ketepatan waktunya buruk. AC-nya bocor. Pas hujan airnya rembes, bisnya jelek. Penjemputannya kurang jelas. Ini juga gue rasain sih, karena gue kira kan bus itu masuk jalur keberangkatan, ternyata kagak, jadi ngebingungin. Titik penjemputan tidak sesuai, petugas tidak ramah. Ini juga ada penumpang yang bilang petugasnya ngomel-ngomel. Ya intinya sama dengan apa yang gue rasain. Padahal secara harga, tiket bis ini tuh harganya sama dengan KYM yang gue pakai pas berangkat ke Surabaya. Wah, sangat-sangat kecewa sih gue. Sampai terminal Kampung Rambutan, gue langsung naik Gojek menuju rumah. Dan sampai rumah,
istirahat.